Namaku Surastri Karma Trimurti. Orang-orang biasanya mengenalku dengan nama SK Trimurti. Aku lahir di Boyolali pada tanggal 11 Mei 1912. Ayahku bernama Salim Banjaransari Mangun Suromo dan ibuku Saparinten Mangun Bisomo. Aku anak keempat dari 8 bersaudara. Tumbuh dari keluarga yang berkecukupan dan sejahtera. Mungkin karena itulah aku dapat mengenyam pendidikan. Aku pernah bersekolah di Normal School atau Sekolah Guru Putri dan Aji Menam Middlebury School di Surakarta. Pada tahun 1930-an, aku memulai karir sebagai guru sekolah dasar. Di samping itu pula, aku mengikuti organisasi yang bernama Rukun Wanita. Dari situlah, aku memiliki ketertarikan dalam organisasi. Dan secara resmi, aku bergabung dalam organisasi Partai Indonesia pada tahun 1933. Dari sana, aku memiliki banyak sekali pengalaman. Misalnya saja, menulis artikel ataupun majalah. Namun, pada tahun 1936, aku ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda karena mendistribusikan leaflet anti-kolonial. Aku pun dijebloskan dalam penjara buruh di Semarang, 9 bulan lamanya. Setelah aku bebas dari penjara, aku beralih profesi dari pengajar menjadi jurnalis atau wartawati di Harian Sinar Selatan. Pada saat itu juga, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Sayuti Meli, atau lebih akrab disapa Yuti. Pada suatu hari, ketika kami sedang berdebat, ia berkata kepadaku agar sebaiknya aku menjadi istrinya saja. Aku yang waktu itu belum memikirkan tentang pernikahan, hanya menjawab bahwa aku akan memikirkannya. Pada akhirnya, aku menerima ajakannya untuk menjadi istrinya. Aku sangat senang bertukar pikiran dengannya. Dan jujur saja, tak pernah terbayangkan di benakku bahwa ia yang akan menjadi suamiku di kemudian hari. Dalam tulisan-tulisanku, aku sering menggunakan nama samaran dari nama asliku, seperti Trimurti atau Karma. Hal ini aku lakukan supaya tidak ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Aku bekerja untuk sejumlah surat kabar, seperti Pesat, Berjuang, Beduk, dan Pikiran Rakyat. Aku mendirikan Pesat bersama suamiku. Namun akhirnya, Pesat dilarang saat era pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, aku dan Sayuti Melik suamiku ditangkap oleh pemerintah Jepang karena kami didakwa berusaha melawan Jepang. Aku pun bebas karena upaya Bung Karno. Pada tahun 1945, aku bergabung dengan gerakan angkatan baru untuk mendesak kemerdekaan. Usahaku dan tokoh lain tidak sia-sia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, aku menjadi saksi kemerdekaan Indonesia, di mana Sayuti Melik yang menulis naskah proklamasi. Dan aku menjadi satu dari 3 pengibar bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan RI. Merah putih saat proklamasi, aku bertugas sebagai pembawa baki bendera. Abdul Latif Hendra Diningrat bertugas sebagai pengerek bendera. Dan Suhud Sastro Kusumo bertugas sebagai pembentang bendera. Tak hanya itu saja, aku juga menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia dan diminta untuk memperbanyak teks proklamasi kemerdekaan. Lalu diminta untuk menyebarkan teks-teks tersebut agar kabar kemerdekaan Indonesia segera sampai ke rakyat Indonesia di luar Jakarta. Itulah kisah salah satu pejuang perempuan Indonesia kala itu. Lalu, bagaimana masa kini?
Masa Indonesia hanya mau jalan di tempat saja, bahkan mengalami kemunduran? Tangan kita hanya kita gunakan untuk mengkritisi presiden, pemerintah, dan para menteri. Lalu coba lihat diri kita. Apa yang sudah kita lakukan dengan tangan kita sendiri untuk mewujudkan Indonesia tumbuh dan tangguh? Hal kecil yang bisa kita lakukan seperti memiliki jasmani dan rohani yang kuat, mengubah pola pikir kita, serta tidak menyebarkan dan tidak termakan hoaks. Ibu Trimurti telah mengambil bagian untuk mengisi kemerdekaan saat itu. Untuk itu, ayo generasi milenial mulailah bergerak. Gerakan tanganmu untuk menciptakan pertumbuhan. Tumbuhkan kobaran api semangat demi mewujudkan Indonesia tumbuh dan Indonesia tangguh. Sebab mustahil adanya jika kita mengharapkan Indonesia tumbuh dan tangguh jika kita berbanyak keluh dan tak acuh. Salam Dirgahayu Republik Indonesia.